Hahaha. Itulah reaksi spontan Sintayong saat mendengar timnas Indonesia akan bermain di Piala AFF dan masuk ke dalam grup yang berisikan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Setelah itu, Sintayong yang ditanya dalam wawancara dengan media berkata bahwa menurutnya Piala AFF itu tidak terlalu penting. Pernyataan ini diperkuat oleh Pak Erick Thohir yang mengungkapkan akan menurunkan skuad U20 untuk bertanding di Piala AFF. Atas pernyataan itu, membuat beragam reaksi dari tim-tim ASEAN bermunculan, seperti Vietnam yang tampak bersedih karena harus satu grup dengan Indonesia, Thailand yang memuji perkembangan anak asuh Sintayong, sementara Malaysia memberikan kritikan tajam, menyebut keputusan tersebut sebagai penghinaan. Dan untuk itu, inilah reaksi dari ASEAN melihat kekuatan yang dibawakan timnas di Piala AFF 2024. Piala AFF atau ASEAN Cup akan segera bergulir, di mana tahap awalnya adalah dengan pembagian tim dalam 2 grup yang masing-masing berisikan 5 tim. Grup A terdiri dari Malaysia, Thailand, Singapura, Kamboja, dan 1 slot tambahan yang diperebutkan oleh Brunei dan Kamboja di babak playoff. Sementara itu, grup B berisikan Vietnam, Filipina, Indonesia, Myanmar, dan Laos. Bagi timnas Indonesia sendiri, mereka berjanji akan memberikan yang terbaik di Piala AFF. Namun ketika ditanya tentang seberapa pentingnya turnamen ini, Coach Shin mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu mementingkannya. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah pada kompetisi AFC dan FIFA yang dianggap lebih krusial untuk perkembangan tim. 좀 더 우리가 AFF에 같이 했죠. 좀 더 AFC 더 나가서 피파 쪽으로 우리는 이제는 좀 더 크게 우리 패스 회장님이 에릭 좀 언행도 하고. Di sisi lain, saat ditanya tentang pemain lapis yang akan bermain di Piala AFF, Coach Sintayong menjawab bahwa keputusan ini akan didiskusikan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini penting karena jadwal Piala AFF yang bertabrakan dengan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, sehingga perlu ada strategi yang matang mengenai pemain yang akan diturunkan. Setelah diskusi panjang, Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memberikan jawaban dalam sebuah wawancara. Ia menyatakan, kalau pemain yang sudah di atas, ya biar saja di atas, jangan malah diturunkan. Oleh karena itu, kemungkinan besar timnas Indonesia akan menurunkan skuad muda U20 di Piala AFF. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa pemain utama dapat fokus pada kualifikasi Piala Dunia, sementara skuad muda diberi kesempatan untuk unjuk gigi di turnamen regional. Kalau nanti negara-negara Meta yang kita targetkan kalau bisa ada 150 talenta, kita targetkan kalau bisa ada 150 talenta, itu yang kita mendorong. Ya kan, pemain yang sudah baik, tidak turun lagi, dia naik. Kalah dengan sepak. Dengan pernyataan yang diberikan oleh Sintayong dan Pak Erick Thohir, beragam reaksi muncul dari tim-tim di ASEAN. Contohnya timnas Thailand. Mereka yang tidak berada di satu grup dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 mewaspadai potensi bertemu skuad Garuda. Timnas Gajah Putih mengakui bahwa timnas Indonesia telah mengalami perubahan pesat dan kini berada di level yang berbeda. Hal ini menunjukkan pengakuan atas kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh skuad Garuda. Mereka telah membuat banyak kemajuan akhir-akhir ini. Saya rasa tim ini telah mencapai level baru, akan terus berkembang tanpa kenal lelah. Karena kami juara, kami mendapatkan banyak perhatian. Kami akan berusaha bermain bagus, adil dan bersaing dengan gaya kami sendiri. Kami akan terus menjadi juara bertahan di turnamen ini selama mungkin, kata Isi dikutip dari laman Soha. Ternyata bukan hanya Thailand yang merasa tertekan dengan kekuatan timnas Indonesia. Ada juga Vietnam merasakan hal serupa, bahwa mereka sampai frustasi dan sedih saat mengetahui mereka akan satu grup dengan Garuda. Vietnam sendiri dalam 3 laga terakhir melawan timnas Garuda selalu mengalami kekalahan beruntun. Mereka kalah 0-1 di Piala Asia
dan 2 kali kalah di kualifikasi Piala Dunia, termasuk kekalahan telak 0-3 di kandang mereka sendiri. Reaksi ini bahkan membuat banyak fans Vietnam merasa sedih, seperti yang dilaporkan oleh media Vietnam Soha.vn. Kegembiraan Sintayong adalah kesedihan banyak penggemar sepak bola Vietnam, tulis Soha. Namun meskipun sedih, pelatih Vietnam meyakinkan para pendukungnya bahwa mereka akan mematangkan permainan dan tampil luar biasa untuk meraih kemenangan melawan skuad Garuda. Kim Sang-sik dengan penuh keyakinan menyatakan, "Timnas Indonesia adalah tim yang kuat, namun jika Vietnam mempersiapkan diri dengan matang, kami bisa meraih hasil bagus saat menghadapi mereka," kata Kim Sang-sik dikutip dari The Tao 247. Di sisi lain, dengan reaksi dari tim-tim ASEAN tersebut membuat timnas Indonesia yang berada di grup B merasa percaya diri. Skuad Garuda yakin bahwa perjalanan mereka menuju semifinal akan berjalan mulus di Piala AFF ini. Dan menurut Sintayong, tim terberat dari Asian Cup ini adalah Thailand yang diprediksi akan lolos ke semifinal. Jadi, kita tunggu saja bagaimana strategi yang akan diracik oleh pelatih untuk membawa tim ke Piala AFF nanti. Pasti akan ada banyak kejutan yang menunggu dan yang pasti tim-tim ASEAN lainnya tidak akan senang dengan hal itu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.